Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita akan mulai biar cepat selesai ya. Pak Anto, silahkan dimulai Pak Anto. Saudara semua ya, enggak terlalu, coba mungkin sedikit apa itu kalau ngebas-bas sedikit lah biar ini toh. Biasa kalau kita mau vokal kan begitu toh. Kalau ya ehonya kayaknya satu, ya. Satu, ya, tes mic. Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Masih tetap semangat? Kurang-kurang coba, semangat? Ya begitu, oke baik. Jadi mungkin bagus juga ini ya. Jadi mungkin buat Ibu Megi dan teman-teman panitia, bagusnya memang operasional risk itu di belakangan ya. Jadi kan sesuai HSOR, jadi health dulu, safety, operational risk ya, biar supaya lebih ini gitu kan. Nah itu baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Silakan slide pertama. Oke, nah ini bukan maksud hati ya mau menyampaikan bahwa di tempatnya Putra Mahalona ada seperti ini, tapi ini pembelajaran buat kita semua. Hanya kebetulan findingnya itu ada di Putra Mahalona ya, tapi bukan berarti tidak ada di tempat kita. Nah ini ada temuan dari tim risk containment, itu ada alat angkat kita yang sudah tidak layak dipakai tapi masih digabung dengan alat angkat yang masih layak pakai. Artinya apa? Ini ada peluang. Ada peluang ketika yang lain sudah tidak ada, itu bisa kita gunakan. Nah, pesannya di sini, pastikan semua alat angkat yang tidak layak untuk dipakai itu harus dipisahkan atau dimusnahkan. Jangan lagi dipakai. Nah, biasanya itu teman-teman di lapangan itu menggunakan apa yang ada. Nah, jadi jangan kita memberikan peluang ke tim kita untuk menggunakan peralatan yang tidak standar. Bukan hanya dalam hal angkat mengangkat, dalam hal apapun. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harusnya tidak terjadi. Jadi mohon teman-teman PJO sampaikan ke supervisornya. Jangan sampai ada driver, operator yang mengoperasikan kendaraan tidak menggunakan sepatu. Ya, ini bisa terjadi khususnya teman-teman yang banyak menggunakan aktivitas kendaraan berat. Itu. Hanya kalau saya mau cerita panjang kasus tahun 90-an terkait dengan tidak menggunakan APD ya. Itu ada ceritanya itu. Kenapa sampai itu harus menggunakan APD sepatu pada waktu mengoperasikan kendaraan ya. Sehingga kita waktu di training juga itu harus dibiasakan pakai sepatu. Karena banyak juga orang itu katanya tidak merasa feel-nya kalau dia pakai alas kaki. Sehingga pada waktu kita di training untuk mendapatkan simper itu pasti menggunakan sepatu. Itu adakah di antara teman-teman yang di training lepas sepatu? Tidak ada kan? Ya, ada. Tidak ada ya. Setahu saya tidak ada, semua harus pakai sepatu waktu di training untuk mendapatkan simper. Jadi apa yang saya mau tekankan di sini, pastikan ke semua timnya
supaya jangan ada yang melepas sepatu pada waktu mengoperasikan unit apapun itu, ya. Oke, next slide. Nah, ini jadi khususnya teman-teman di mining yang melakukan aktivitas beberapa proyek termasuk bottom ore apa semua, ya. Jadi kita kalau melakukan aktivitas, jadi kita harus melakukan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya bukan itu hanya dilakukan pada waktu pekerjaan, pada awal pekerjaan mau dimulai. Tidak. Mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko, itu dilakukan awal pekerjaan, pekerjaan sementara berlangsung, ataupun pekerjaan yang sudah mau hampir selesai. Nah, di slide ini saya mau menyampaikan bahwa ini pekerjaan yang sementara berlangsung, terus ada temuan, harusnya itu pekerjaan dihentikan dulu, dilakukan asesmen kembali, ya, karena ini potensi ada bisa terjadi longsor, ya. Saya lupa hari Rabu, ya, saya dengan Bang Febrin melakukan gemba di Ferrari project bottom ore, ya. Jadi ada beberapa temuan kami juga di sana, termasuk potensi adanya longsor, ya, karena slope-nya sudah tidak ada. Nah, ini maksudnya di sini adalah jangan sampai terjadi kasus tahun 2015 yang di mining. Nah, itu. Jadi kalau kita teman-teman yang punya project bottom ore dan sebagainya yang clearing, ya, itu begitu pekerjaan berlangsung tetap harus amati. Nah, yang paling saya mau tekankan di sini, mohon maaf, ya, pada waktu kami melakukan gemba atau lift di lapangan, pengawasnya tidak ada. Nah, begitu kita cari tahu mana pengawasnya ini, ternyata apa? Pengawasnya jadi operator. Jadi pengawas ya pengawas, operator ya operator. Kan kesepakatannya seperti itu, ya. Nah, ini tolong diyakinkan lagi semua teman-teman PJO, pastikan pengawas harus ada di lokasi. Bagaimana mau melihat, kan operator itu jarak pandangnya terbatas, sehingga dibutuhkan pengawas yang memiliki alat komunikasi. Begitu ada lain-lain dilihat, stop. Karena tidak ada pengawas, begitu kami mau masuk, kurang lebih 5 menit, saya klakson itu tidak, dia beroperasi terus. Kacanya tertutup rapat, tidak ada yang mengawasi bahwa kita ada mau lakukan gemba pada waktu itu. Nah, ini, jadi pesannya di sini adalah yakinkan semua aktivitas kita itu ada pengawasan. Jadi fungsi pengawasan itu harus tetap berjalan, ya, itu. Oke. Nah, gambar yang berikutnya itu menceritakan ada pekerjaan di mana para pekerjaannya ini proaktif, ya, belum terpasang alat-alat proteksi, static line, pagar, handrail apa semua sudah bekerja. Nah, harusnya kan itu pengawas, jangan dulu melakukan pekerjaan sebelum ada static line, akses potensi atau pencegah jatuh, terpasang dulu. Itulah fungsinya pengawas, baru boleh rilis timnya untuk bekerja. Ini pekerjaan belum semua siap, sudah melakukan aktivitas, nah begitu ada yang jatuh ya ternyata line-nya, handrailnya belum tersedia, ya itu, ya. Ya, jadi ini hal-hal yang harus kita tetap monitor di lapangan. Saya yakin tidak hampir semua PJO itu ke lapangan. Tapi saya yakin dan percaya PJO punya pengawas di lapangan, sehingga fungsi pengawas itu yang harus jalan. Itu. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini khususnya di area workshop, ya, dan bisa jadi juga terjadi di tempat lain yang menggunakan
mesin las, ya, mesin welder. Nah, ini juga harus kita pastikan bahwa jarak aman antara mesin lasnya kita dengan objek yang kita kerjakan itu harus ada. Kalau perlu kita cover, kita tutupi, supaya tidak terjadi kejadian kayak di mana tuh pabrik yang oksiasetilinnya terbakar. Nah itu, jadi harus ada jaraknya, ya, itu. Nah ini sebetulnya ini fungsi-fungsi pengawas yang melakukan identifikasi. Pekerja pun harusnya seperti itu, ya. Jadi harapannya ini kita harus mencourage bagaimana pengetahuannya pekerja. Pekerja itu jangan kayak robot disuruh harus punya, ini harus kalau perlu dia melawan gitu loh. Oh enggak bisa Pak ini kalau begini, kita maunya seperti itu. Pekerja yang bisa melakukan bukan berarti menolak pekerjaan, tapi dia bisa memberikan feedback buat kita, ya, itu. Oke, nah ini ada satu slide. Mohon maaf ada teman Hexindo? Teman Hexindo, ya. Saya tidak tahu gambar ini apakah ini sudah jadi praktek umum ya. Ketika melakukan pekerjaan di boom, itu tangga untuk bekerja dinaikkan ke atas truk. Di SOP lama ada. SOP lama. Ada mic-nya? Ya. Cek. Ya. Oke, silakan Mas. Ya. Iya, Mas Pak. Perkenalkan di diri SOP dulu. lama itu ada. Ya, di saya SOP belum lama. tahu namanya. Siapa Mas? Awal. Awal. Iya. Sebagai PJO baru ya? Menggantikan Pak Alam. Oke. Ya. Oke. Di SOP lama itu memang ada sebelumnya. Cuma kan setelah direview ada beberapa hal yang harus kita perbaharui kalau memang itu masih mau digunakan. Sehingga ini rencananya akan kami jadikan SOP khusus untuk penggunaan tangga di atas boom truck tadinya. Karena di lapangan untuk kondisi-kondisi tertentu kita perlukan itu. Oke. Oke, SOP-nya ada ya? Ada. Ya. Tahun berapa SOP-nya Pak? Untuk yang ini yang tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 Yang, berarti nanti 4 tahun yang lalu ya? Risk assessment-nya sudah ada? Ada. Sudah ada juga? Tapi yang masih yang lama, model lama. Oke, jadi pesan saya, coba tinjau kembali risk assessment-nya, terus dibuatkan standarnya apakah memang seperti itu, dan libatkan safety improvement area tersebut, supaya enak diskusinya. No? Karena ini, ya mohon maaf dengan slide ini, saya juga barusan lihat, tapi bukan berarti itu saya harus bahwa itu salah, tidak. Itu yang harus kita lihat sama-sama, apakah memang harus dinaikkan seperti itu atau seperti apa ya, sehingga kontrol-kontrol potensi untuk terjadinya insiden itu bisa kita mitigasi lebih awal. Ya itu, jadi ini PR buat teman-teman Hexindo. Nanti ada Pak Aji Arpa, ada Pak Yuda juga, ya. Kalau bisa datanglah diskusi supaya enak diskusinya, gitu Pak ya. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih. Next slide. Nah, ini juga mengenai masalah scaffolding yang menggunakan roda. Ya. Saya mau, ini bukan berarti karena Welani ya, teman di Welani, tapi di tempat lain bisa saja. Saya mau coba diskusi sama teman-teman PJO ya. Kalau scaffolding menggunakan roda, apakah itu bisa kita gunakan untuk bekerja? Ya, silakan. Silakan. Mau dari siapapun silakan. Kita diskusi supaya pemahaman kita sama. Ada yang bisa bantu saya?
scaffolding yang menggunakan roda apakah bisa kita gunakan untuk bekerja? Ya, bisa selama ada penguncinya. Oke, 1 poin. Ada yang lain? Ada yang lain? Dalam kondisi lokasi tertentu. Oke. Ada yang lain yang sering-sering gunakan scaffolding ini? Ayo. Ya. Kalau security saya yakin jarang pakai scaffolding. Ya. Saya kalau enggak apa-apa diam-diam saya sambil mengamati. Bagaimana partner toh? Ya, ya. Oke, ada lagi? Ibu Nia bilang bisa sepanjang kita pasang locknya, ya. Terus bisa dalam kondisi tertentu. Oke, ya. Jadi pertama saya mau sampaikan bisa, tapi ada tapinya. Yang pertama adalah harus dibuat scaffolding plan-nya. Tapi roda itu hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang perlu di situ di dalam scaffolding yang moving seperti itu? Dia harus menggunakan jack base. Jadi begitu kita memposisikan di satu tempat, maka jack base-nya yang kita pasang supaya roda itu tidak jadi titik tumpuan. Begitu. Nah, ini findingnya ya, itu tidak ada jacknya. Mungkin teman-teman yang ada di BEM biasa lihat ya, ada scaffoldingnya kita itu kan, ada jacknya kan, ada rodanya. Nah itu bisa pada dasarnya. Tapi poinnya di sini kalau mau buat scaffolding yang moving itu harus pastikan ada risk assessment dan dikalkulasi secara engineering dan bagian-bagian yang perlu ditambahkan. Itu. Seperti itu ya. Dan harus ada SWL-nya. Itu. Nah, ini bisa saja kita akan gunakan untuk maintenance di alat-alat berat atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang memang kayak seperti ini. Kita tidak perlu harus bongkar scaffolding, pasang lagi, maka kita harus menggunakan roda. Ya. Poinnya yang saya mau sampaikan, teman-teman punya tempat diskusi, punya tempat mungkin dapat feedback, itu ada teman-teman di masing-masing area ada namanya safety representatif area-nya. Nah, itu yang paling penting itu ya, itu. Jadi kira-kira ini slide terakhir, coba dibuka. Kayaknya slide terakhir ini dari tim risk containment. Jadi kalau misalnya ada feedback ya kita diskusikan di lapangan ya. Itu. Kira-kira seperti itu. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya mungkin saya akan akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, tadi itu mana dokter Christine ya? Saya ingat ada tadi dokter Christine itu bilang masalah tusuk gigi yang bisa mengakibatkan menularnya virus HIV ya. Nah ini saya mau cerita sedikit mengenai masalah tusuk gigi dunia. Jadi ini di dalam satu rumah tangga ya. Jadi ini bapaknya itu suka sekali tusuk gigi dia. Setiap habis makan tusuk giginya. Dan itu tusuk giginya di mejanya gitu kan. Nah pada suatu saat bapak ini sudah pulang kerja, dia makan. Mungkin lengket dagingnya di giginya yang lubang, dia cari tusuk gigi sampai dia marah. Mana ini tusuk gigi nih? Banyak-banyaknya dibeli kok habis semua. Dipanggillah semua penghuni rumah. Duduk, ditanya satu-satu. No? Akhirnya dia bilang, wah saya kalau habis pakai, saya ini buang gitu kan. Nah singkat cerita, asisten rumah tangga yang ditanya. Dia bilang, saya pak, itu sudah 2 bulan, setiap saya habis pakai tusuk gigi yang saya pakai itu
saya taruh kembali di tempatnya Pak. Jadi saya tidak pernah buang saya. Nah, artinya apa? Ini Bapak selama ini pakai juga bekas tusuk giginya asisten rumah tangganya. Oke, terima kasih, cukup dari saya. Selamat berbahagia di weekend. Sebelum saya dikode sama Rahab. Jadi mungkin sudah dikirim ini, ada email dikirim ke Bapak-bapak terkait dengan ERP. Emailnya dari Ibu Wirna. Jadi tolong kuesioner itu, kuesioner atau apa ya, survei kuesioner ya, itu diisi. Mohon minta waktunya. Kalau saya sih kemarin yang paling duluan yang pertama isi, itu hanya kurang lebih sekitar 10 menit waktunya kita, sampai 15 menit lah. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah ERP. Berikan jawaban di situ sesuai pertanyaannya, apa adanya. Kalau ada masukan silahkan diberikan masukan. Karena ini terkait dengan salah satu follow up dari kasus insiden, tapi bukan di tempat kita ya. Mungkin masih ingat yang kejadian di tetangga kita yang furnisnya meledak. Nah ini yang kita mau ini. Jadi itu saya ingatkan, tolong diisi kuesionernya itu. Paling cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik. Dan informasi kemarin itu dapat apa ya? Ada gula-gulanya katanya. Iya. Saya tidak tahu gula-gulanya apakah sogus atau apa, tidak tahu lah ya. Oke, masih semangat? Ya, jadi sebelum kita akhiri, terima kasih. Paling utama jangan lupa berbahagia. Terima kasih Ibu Megi, silahkan ditambahkan. Atau Bang Febrin, ada closing statement dari Bang Febrin? Hah? Apa itu? Oh iya. Ya ini Juli ya, Juli. Jadi nama-namanya sudah ada ya? Iya, ini dari Oke, Converter. mungkin supaya nggak pusing Bang Saryanto. Oh ya. Jadi Bapak Ibu, ini periode Juli ya, seperti yang kita sudah komitmenkan, itu kita akan mengundi, bukan mengundi ya, kalau mengundi itu keberuntungan berarti. Kalau ini penilaian, ya, kita ada 2 yang kita dari sekian finding, CRM ya, ini sebenarnya findingnya kalau menurut saya ya itu sudah mulai baik, ya sudah mulai baik, tapi masih harus kita tingkatkan supaya lebih baik. Kalau saya lihat finding yang dilakukan Bapak Ibu kontraktor itu banyak itu findingnya yang bersifat umum, tetapi actionnya tidak close gitu. Jadi maksudnya gini, ada ditemukan satu tadi itu mungkin ya, tadi ada di telepon mungkin dari kontraktor yang ada di sini. Ada temuannya itu adalah ban truknya itu menggelembung ya, apa istilahnya? Ya menggelembungnya, ada bannya menggelembung. Ya belum separasi mungkin, tapi masih menggelembung bannya. Itu bagus temuannya sebenarnya dan umum sebenarnya harusnya. Yang mau saya tangkap tadi itu adalah Putra Malona ini, udah lihat saya. Tapi tidak masuk akhirnya. Jadi yang saya mau tangkap itu sebenarnya adalah ketika itu ditemukan, bagaimana problem itu langsung diselesaikan. Ya, ada ban menggelembung ditemukan. Sebelum itu separasi atau apa segala macam gitu ya. Tadi yang disampaikan Mbak Nia, udah ahli ban ini Mbak Nia sekarang. Sebelum itu separasi misalnya, itu harus kita ganti. Itu actionnya toh. Nah, itu dilakukan action. Itu tadi yang saya kejar ke Putra Malona. Apakah sudah dilakukan penggantian langsung pada saat itu gitu ya? Seandainya itu dilakukan penggantian langsung dan kemungkinan itu PM yang akan dapat gitu ya. Tapi tidak masalah. Yang mau saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kita ada finding, ada temuan, tapi saya berharap itu adalah PDCA-nya itu jalan gitu ya. Ketika ada finding, bagaimana finding itu bisa diselesaikan supaya apa? Supaya tidak berulang lagi. Kalau nanti ditemukan ban menggelembung sip pagi, ditemukan lagi sip sore ban menggelembung, ditemukan lagi sip malam ban menggelembung, terus apa artinya? Itu ya kan nggak ada artinya itu. Itu hanya finding saja yang tidak ada
yang tidak ada kapan akan selesai gitu ya. Oke, saya mau memanggil dua orang ini ya. Yang pertama itu dari Leighton ya, Leighton. Siapa ini tadi? Berkat kalau tidak salah, Berkat. Ada nggak? Oh. Yang kedua ini kebetulan PJO. Ya. PJO-nya Minja kalau tidak salah, Minja. Ayo, bisa ke depan? Tidak bisa diwakilkan. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari Leighton dulu ya, apa ini yang menjadi findingnya supaya menjadi lesson learned kepada rekan-rekan ya. Iya, terima kasih Pak Febrin. Selamat sore semuanya. Iya, ini finding saya dan tim sebenarnya ketika ada pekerjaan di Trust 58, tepatnya dekat dengan konveyor 174. Jadi teman-teman melakukan penggantian galeri truss di sana, tapi konveyor di atasnya, konveyor 174 masih beroperasi. Jadi kita sarankan kepada pekerja untuk berhenti dulu, kita ses dan dipasang proteksi, karena ada jatuhan dari konveyor itu reject yang di bawah. Jadi kita stop, kemudian kita panggil untuk tim scaffolding untuk memasang partisi ataupun proteksi dari seng. Setelah terpasang baru kemudian teman-teman mekanikal melanjutkan pekerjaannya. Mungkin itu Pak Febrin. Tes. Ya, mungkin di sini ya Bapak Ibu, saya hanya mengasih tahu clue-nya supaya nanti semua bisa dapat handphone yang ada di sini. Masih banyak di ruanganku soalnya. Tapi saya akan beri 2-3 bulan gitu ya. Clue-nya yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya, dilihat. Jadi ada kondisi tidak aman di sini. Ya, ada kondisi tidak aman apa? Tidak ada sebenarnya hubungan konveyor yang ada di atas ini dengan pekerjaan ini. Itu tidak ada hubungan. Konveyor tetap jalan di atas, orang bekerja di bawah. Itu jadi sebenarnya terpisah gitu. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jangan sampai aktivitas di atas itu mengganggu aktivitas saya di bawah. Itulah akhirnya apa? Pasang proteksi ini. Jadi dipasang proteksinya itu bukan hanya ditemukannya, oh itu bahaya gitu. Tapi enggak, ini yang bagus adalah stop itu aktivitas mungkin paling berapa lama? Berapa lama di stop? 2 jam di stop Bapak Ibu. Ya. Leighton itu sudah berpengalaman beberapa kali di stop ya, karena fail yang seperti ini. Tapi 2 jam di stop itu akan membuat mereka pekerjaannya berhari-hari itu lancar. Ya, hanya gara-gara 2 jam. Jadi hal-hal seperti ini yang mau saya jual kepada Bapak Ibu ya, supaya apa? Kedepannya tahu, oh apa yang harus saya lakukan nih. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Leighton. Oke, dari MGM, ini pelari nih. Iya, terima kasih. Ya, jadi pada tanggal 28 Juni waktu itu ada penggantian trek di DZ 466. Jadi waktu pemasangan stand kami melihat bahwa ada stand yang dipasang yang SWL-nya itu, kalau satu SWL itu satu untuk doser 8 itu sekitar sampai dengan 18 ton ya, sampai 18 ton. Jadi pada saat dipasang kami melihat ada satu lock pin yang patah. Lock pin yang patah sehingga kami menghentikan pekerjaan tersebut. Lalu teman-teman kami panggil, lalu memasang tag warna kuning supaya tidak ada pemakaian lagi di teman-teman. Habis itu kami laporkan dan kami berikan pengarahan kepada teman-teman bahwa sebelum bekerja, tolong lihat toolsnya dengan baik, bahwa ketika dia putus satu Pak ya, yang saya katakan tadi bahwa berat muatan yang muatan satu stand itu 18 ton, kalau dia putus satu, berarti tinggal 9 muatan yang dimuat. Sedangkan berat daripada doser 8 itu adalah sekitar 60 ton. Jadi apabila dia
beban yang melebihi dari kekuatan tersebut, orang bisa tertindis pada saat bekerja di bawah atau terjepit. Kira-kira apa yang diakibatkan? Pasti orang akan meninggal dunia. Ya, jadi pada saat itu pun kami hentikan pekerjaan, kami berikan briefing kepada teman-teman, lalu kami beritahukan facility tim kami yang dalam hal ini yang mengerjakan tentang maintenance pemeliharaan perbaikan alat tersebut, lalu kami menggantikan yang di atas itu dengan 2 pin yang bagus. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat Om Martinus. Tepuk tangan dulu untuk Om Martinus ya. Jadi ini juga sama rekan-rekan ya. Jadi di kita masih cukup banyak gitu. Ketika kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu salah. Ya, kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi sudah terlanjur terpasang. Nah, ini yang biasanya yang masalah ini. Sudah terlanjur terpasang. Kalau harus dilepas lagi, Pak, itu kita harus angkat lagi apa segala macam lagi ya. Kita harus bongkar lagi gitu. Akhirnya apa? Diputuskan pakai saja dulu. Akhirnya apa istilah itu? Pakai saja dulu ya, gitu ya. Ini masih banyak di kita. Kenapa saya sampaikan ini kita angkat sebagai yang bisa mendapatkan terbaik hari ini? Saya mengambil pesannya di situ. Bapak-bapak, bapak ibu, di tempatnya bapak ibu juga pasti banyak. Jangan karena sudah terlanjur dan itu harus membutuhkan waktu lagi untuk memasang, membongkar, akhirnya apa? Kita biarkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah melihat itu tidak benar, maka stop, perbaiki dulu. Ya, perbaikan yang dibutuhkan itu akan jauh lebih sedikit. Ketika terjadi sesuatu, itu waktunya akan jauh lebih, lossnya akan jauh lebih banyak gitu. Jadi itu saja yang perlu diingat ya. Jadi ya terima kasih ya untuk Om Martinus sama Leighton ya atas siapa yang bisa memberikan ini? Oh, yang memberikan ini dari kontraktor lah dulu. Saya minta. Siapa yang paling rajin datang? Oh, tadi yang sharing tadi, Pak Otlia bisa memberikan ke rekan-rekan kontraktor ini supaya terpancing juga. Ya. Supaya terpancing juga untuk bisa dapat handphonenya ini masih update ya. Jadi ini masih versi terbaru ini. Jadi kalau Bapak Ibu dapat ini ya masih bisa lah digunakan 1-2 tahun ke depan. Jadi bagaimana supaya dapat lakukan proses CRM itu dengan benar. Jadi supaya tidak hanya quantity tapi juga kualitas ya. Oke, makasih. Silakan. Foto dulu, foto. Oke, itu ya, terima kasih rekan-rekannya. Jadi pesan saya, lakukan CRM dengan benar, lakukan temuan di lapangan, tapi selain menemukan, lakukan perbaikan dari temuan yang ada itu. Supaya apa? Supaya lingkungan kerja kita aman, kita semua sehat, kita pulang dengan selamat, gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Nanti akan ditutup oleh mana tadi MC-nya? Mbak Megi, silakan. Terima kasih Pak Febrin. Baik Bapak Ibu semua, demikianlah kontraktor forum kita periode bulan Juli. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga informasi yang didapatkan pada hari ini dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari kita. Sampai jumpa pada kontraktor forum bulan depan. Hei kawan, awali hari dengan penuh harapan. Hiasi pagi dengan semangat dan senyuman. Yakinlah angan